Kajian Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah ma'asyiral muslimin wal muslimat yang Allah muliakan dunia dan akhirat, alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk bisa kembali berkumpul, berjumpa dalam rangka talabul ilm yang mudah-mudahan selalu menjadi sebuah tawasul kita kepada Allah dengan amal soleh kita. Tentunya Allah jadikan hari kita lebih baik ke depannya dengan kebaikan yang kita lakukan pada hari ini, insyaAllah. Iya, kita sedang mengkaji bab yang berkaitan dengan manisnya dunia, pahitnya neraka. Bahasan yang lampau kita membahas tentang alam barzah. Sekarang kita bahas tentang surga dan neraka. Ya, judulnya masih bagus, masih mengedepankan surga dan neraka, bukan neraka dan surga gitu ya, surga dan neraka. Ada sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah fayusbagu fin nari sabghah summa yuqalu ya ibna adam hal ra'aita khairan qat hal marra bika na'imun qat fayaqulu la wallahi ya rabbi wa yu'ta bi asaddin nasi bu'sa fid dunya min ahlil jannah fayusbagu sabgha fil jannati fayuqalu lahu ya ibn adam hal ra'aita bu'san qad hal marra bika siddah faqad fayaqul la wallahi ya rabbi ma marra bi bu'sun qad wala ra'aitu siddah qad. Iya, ada hadis yang Rasulullah sampaikan. Anas meriwayatkan bahwa kata Anas bin Malik, beliau pernah berkata, Nabi pernah bersabda bahwa didatangkan seorang yang paling nikmat hidupnya di dunia dari kalangan penduduk neraka pada hari kiamat. Jadi ini mengukur dahsyatnya neraka dan indahnya surga dengan cara seperti ini. Allah datangkan kepada seseorang yang paling nikmat hidupnya di dunia dari kalangan penduduk neraka pada hari kiamat nanti. Di dunia dia nikmat hidupnya, cuma dia menghuni neraka. Kemudian orang tersebut dicelupkan ke dalam siksa neraka dengan sekali celupan. Lalu dikatakan kepadanya dalam siksa neraka dengan sekali celupan tersebut, hai anak Adam, ya ibna Adam, apakah engkau pernah menyaksikan kebaikan dalam hidupmu walaupun sedikit? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan walaupun sedikit? Maka orang yang pernah nikmat di dunia namun dia penghuni neraka, dia menjawab, demi Allah tidak wahai Rabbku. Ini memperjelas bahwa kenikmatan dunia yang dia dapat
itu tak akan pernah ada artinya ketimbang azab yang bakal dia rasakan di neraka nantinya. Jadi kalau dunia ini kan fana, mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Banyak orang yang terlena dengan dunia, lupa bahwa dunia cuma numpang lewat. Dunia tazawwad wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kemudian didatangkan kebalikannya. Ada seorang yang paling sengsara hidupnya di dunia dan dari kalangan surga. Maksudnya apa? Orang yang di dunia ini betul-betul sijnul mukmin. Dunia ini penjara buat orang beriman. Sengsara ini orang. Makanya banyak hadis yang mengatakan tentang orang yang sengsara di dunia ini, doanya mustajab, ya kan? Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Apakah kalian sadar bahwa kalian jadi baik, kalian gampang rezeki semua-muanya? Karena ada orang soleh di antara kalian yang berdoa, yang kelihatannya susah padahal baik. Didatangkan seorang yang paling sengsara hidupnya di dunia dari kalangan penduduk surga. Kemudian dia dicelupkan ke dalam kenikmatan surga dengan sekali celupan. Lalu dikatakan kepada orang tersebut yang dulu sengsara di dunia, ya ibn Adam, wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat keburukan dalam hidupmu walaupun sedikit? Apa jawabnya? Maka dia mengatakan, demi Allah, tidak wahai Rabb, aku tidak pernah merasakan kesengsaraan walaupun sedikit, dan aku tidak pernah melihat kejelekan walaupun sedikit. Maksudnya apa? Kesengsaraan yang dia rasakan selama hidup di dunia terasa hilang ketika kenikmatan surga dia miliki. Makanya memang suka ada pepatah ulama mengatakan, wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat dirasa kecuali orang merasakan lelah sebelumnya. Kita kalau nggak merasakan ujian, akhirnya tuh nggak ada enak-enaknya. Tapi kalau ujian dikedepankan, ujungnya nikmat. Ya apa macam hal ya yang berkaitan dengan kebaikan tentunya. Kita merasa betul-betul sayang sama anak kita kalau diuji kan dari dia kecil seperti apa. Kemudian dia jadi orang. Itu yang kita kenang bukan proses jadinya dia orang tersebut, bukan, tapi ketika sulit mendidik dianya loh. Ya Allah, nikmat sekali lihat anak sukses karena didikan kita. Tapi jauh lebih nikmat membayangkan proses pendidikan dulu. Ya biar bagaimana dulu saat kita didik dia nakal, bandel, ini itulah. Tapi depan mata kan. Sekarang dia sukses di mana dia, wallahu a'lam bishawab. Ya ini ya anak begitu anak. Kadang-kadang kita tuntun dia, lepaslah tangan kita nuntun dia nangis ya, bu ya, abi, umi dipanggil gitu. Tapi nanti satu waktu kita yang susah nangkep tangan dia kalau dia sudah besar nanti. Dia sudah kemana tahu, entah kemana gitu. Ya, seperti itulah. Kadang kenikmatan yang kita rasa nanti di sorga itu melupakan keburukan yang kita rasakan di dunia. Begitu pula sebaliknya, kenikmatan di dunia yang pernah dirasakan sama orang-orang penghuni neraka, tidak ada rasanya ketika dia mendapatkan azab. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembali neraka jahannam. Makanya hadis ini memperkuat bahasan-bahasan ayat-ayat berikut yang akan kita bahas. Salah satunya surat Ali Imran ayat 133. Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Ada perintah, wasari'u ila magfirah, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu, wa jannatin arduha samawat wal ard, di mana Allah siapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang uiddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang bertakwa itu orang yang beribadah dengan benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Hai orang yang beriman, bertakwalah, berimanlah dengan yang Rasul bawa. Garis bawahi, orang yang bertakwa itu orang yang beriman. Maka nggak mungkin orang bertakwa tanpa iman. Itu pun belum sempurna kalau dia belum ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ikutilah Rasul. Baru yu'tikum kiflain min rahmati, diberikan dua rahmat. Diberikan apa? Cahaya dalam hidup, ampunan orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, ya ini disiapkan untuk orang yang bertakwa. Artinya
Sorga itu tidak dimasuki kecuali orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang Allah ampuni. Karena tidak mungkin sorga dimasuki dengan dosa. Lawang Adam saja yang satu kali dosa keluar dari sorga. Ya gimana kita yang rutin berbuat dosa ngimpi masuk sorga, kan tidak mungkin kan? Butuh ibadah. Ibadah yang menghapus dosa kita. Makanya bahasa ayat Al-Imran 133 ini mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Percepatlah. Bersegeralah kamu, yakni memohon ampun kepada Rabb kamu. Ya macam-macam. Ampunan ini dengan cara beristighfar, sholat taubat, kemudian janji tidak mengulang lagi, jatuh bangun, sifat manusia ya. Mamin abdim mu'min ila walahu dzambun ya'tadu. Walaupun dia sudah bertobat, bukan berarti maksum, pasti ngulang. Ya, nggak ada orang yang sekali tobat terus baik betul kesononya, nggak ada. Kita jangan suka salah sangka nih. Ya, kita beranggapan kalau kita sudah bertobat, udah nggak ngulang lagi, aman dah. Ya, apalagi kadang-kadang kita nih suka terpincut dengan broadcast yang kadang kita nggak paham maksudnya. Ya, yang penting kan turunan orang baik, ujungnya baik. Anak saya nakal, saya tahu, cuma saya yakin bakal baik. Dididik nggak? Ya nggak usah. Orang saya sudes saja, saya sudes gitu loh. Diidentikan sama saya sudes katanya yang nakal waktu kecil. Ya, tapi kan lihat orang tuanya nggak lelah ngedoain dia, betul? Doa, arahan, didikan, ya iyalah. Lawang anak yang nggak baik, anak yang baik saja. Kalau didikannya nggak baik, jadi nggak baik. Apa sih saya suka bilang al-walad dil khal, yang anak tergantung silsilah dari pihak ibu. Makanya orang laki kalau nikah suruh hati-hati kan. Kalau dia meninggal, anaknya di tangan siapa? Tangan istri. Itu iparnya siapa? Kakak adik laki si suami si istri ini, itu yang bakal nafkahi dia kan. Ini anak dia ini nafkahi sama siapa? Uang dari mana? Harusnya dia baik, anaknya baik, cuma kenyataannya seperti itu. Al-walad bil khal. Ya. Dan kebalikannya, orang yang nggak baik silsilahnya pun bisa jadi baik. Banyak kok orang tuanya nyembah berhala, anaknya jadi ulama, banyak. Ya, ini satu bukti bahwa berkait sekali kebaikan dalam dirinya dengan kebaikan yang masuk. Masya Allah. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Suruh percepat minta ampun sama Rabb kalian. Jaminannya apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Targetnya itu sorga. Karena sorga tidak mungkin dimasuki tanpa ampunan. Kalau memang pengen masuk sorga, ya yang pertama percepat minta ampun. Karena nggak mungkin orang berdosa masuk sorga. Makanya istighfar anak yang soleh itu bisa menghentikan azab kubur orang tuanya itu, ya karena dahsyatnya ikatan. Ya kalau memang betul-betul kita nggak mampu berbuat maksimal dalam kebaikan, paling tidak jangan berbuat syirik dah. Karena dua anak yang soleh ini masuk ke dalam kubur orang tua yang nggak berbuat syirik. Paling tidak itu. Ya, kita butuh permohonan ampun. Atau orang-orang soleh yang kalau berziarah kubur, dia doakan kita. Kadang kita termasuk penghuni kubur di lahan tersebut. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhu, atau Assalamualaikum ahlal kubur. Itu kan seluruhnya ya, menyeluruh itu ya. Makanya manfaat kita dikubur di tempat pemakaman tuh begitu. Ya, jadi jangan eksekutif, eksklusif kita pengen dikubur di satu tempat. Pengen dibedain jarang yang ziarah. Mendingan sekalian di mana gitu ya, yang orang turutin. Syukur-syukur yang kira-kira di pinggir jalan raya dah, kayak di pejompongan pas di pagernya itu ya. Tiap lewat, Assalamualaikum ahlal kubur gitu ya. Ya banyak yang ngedoain, targetnya seperti itu. Atau tempat-tempat yang memang banyak lingkungan orang soleh yang dimakamkan. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita wafat di Madinah ya, insya Allah ya. Dikubur di Baqi, masya Allah ya. Subhanallah, betul-betul memang tempat yang baik lah ya. Surat Al-Hadid ayat 21. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Uiddat lil ladina amanu billahi wa rasulih. Sabiqu, yakni sabiqu, berlomba-lomba kepada ampunan, mendapatkan ampunan Rabb kalian.
Wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Ya, ini kita disuruh berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah, Rabb kita, Rabbmu. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil ladzina amanu billahi wa rasulih. Yang telah disiapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi Allah persiapkan surga itu buat orang yang beriman sama Allah dan Rasulnya. Siapapun dia, kalau dia beriman sama Allah, beriman sama Rasulnya, Allah janjikan. Asal sistemnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan jangan ditunda. Ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Masih ada kesempatan berbuat baik, ya percepat. Masih bisa berdoa, ya berdoa. Mulihin, diulang-ulang untuk kebaikan. Allah akan muliakan kita. Ayat lain, Al-Imran 131, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Ini semua bayangan tentang alam akhirat ya. Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi neraka itu ada hak, an-naru hak, wal jannatu hak, betul-betul hak, ada itu semuanya ya. Surat An-Naba ayat 22. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ini ayat-ayat yang menggambarkan tentang adanya neraka. Ya, yang dibahas pertama kali. Surat An-Najm ayat 13-15 Allah berfirman, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa." Ini juga bukti bahwa ada surga di sana. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad itu telah melihat Jibril dalam rupa yang asli pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha, indaha jannatul ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Ini bukti bahwa ada neraka, ada surga. Jelas sekali lah. Kemudian sunnah hadis yang menjelaskan bab ini, lamma khalaqallahul jannah wan nar, arsala Jibril alaihi salam ilal jannati faqala anzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha fanazara ilaiha faraja faqala wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha fa amara biha fa huffat bil makarih faqala idhhab ilaiha fanzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha fiha fanazara ilaiha fa idza hiya qad huffat bil makarih faqala wa izzatika laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun qala idhhab fanzur ilan nar wa ila ma a'dattu li ahliha fiha fanazara ilaiha fa idha hiya yarkabu ba'daha ba'dan faraja faqala wa izzatika la yadkhuluha ahadun fa amara biha fa huffat bis shahawat faqala irji fanzur ilaiha fanazara ilaiha fa idha hiya qad huffat bis shahawat faraja wa qala wa izzatika laqad khashitu alla yanjuwa minha ahadun illa dakhalaha. Naam. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ahmad dan dari Abu Hurairah ini menjelaskan bahwa lamma khalaqallahul jannah wan nar, ketika Allah ciptakan surga dan neraka, arsala Jibril alaihissalam ilal jannah, Allah utus Jibril untuk ke surga. Faqala unzur ilaiha wa ila ma'adattu li ahliha. Tolong Jibril kontrol itu surga. Lihat apa-apa yang telah kusiapkan untuk penghuninya nanti. Fanazara ilaiha faraja. Kemudian Jibril pun melihat, mengontrol dan dia kembali ke Allah. Faqala wa izzatika la yasma'u biha ahadun illa dakhalaha fa amara biha fa huffat bil makarih. Maka Jibril pun mengatakan, demi keagunganmu ya Allah, tidak seorang pun mendengar tentangnya melainkan memasukinya. Kemudian memerintahkan surga untuk dikelilingi makarih, tujuan dan cobaan. Selanjutnya Allah berfirman kepada Jibril, sekarang begini Jibril, kembalilah ke sana dan lihatlah surga dan segala yang ada telah disiapkan untuk orang yang bakal menghuninya. Lalu Jibril pun kembali melihatnya, ternyata surga telah dikelilingi dengan makarih.
Makar itu sesuatu yang tidak enak. Karena awalnya surga dibuat, orang semua suka. Tapi kayaknya nggak ada ujian. Karena hidup ini ujian. Kemudian Allah hiasi surga dengan makarih. Sesuatu yang nggak enak. Sehingga orang tahu itu surga, cuma nggak pengen prosesnya. Bahkan sampai ada yang berkata, saya pengen masuk surga, Ustaz. Siapa yang nggak pengen? Cuma saya nggak mau mati, gitu ya. Kebayang itu proses mati dulu jadi bangkai dulu ya. Dia pengen baik, cuma nggak pengen prosesnya. Makanya hufatil jannah bil makari wa hufatin nar bis syahwah. Padahal kalau dia tahu yang namanya surga dihiasi dengan sesuatu yang dia nggak suka. Ya iyalah, kayak orang tua ngajak anak masuk surga. Contohnya apa? Bangunin subuh. Itu anak nggak ngefans loh sama kita loh. Ya. Tiap pagi subuh. Yang dia suka ya nggak begitu sama kita tuh ya, ayahnya misalkan yang nggak begitu ya. Kalau ayah yang bangunin dia protes sama mamanya. Alasannya apa? Ya enak kalau ayah sih terserah bangun jam berapa gitu. Kadang subuh bareng doa gitu. Ini terjadi bukan tidak. Nah, sebuah kesalahan dalam Islam. Ya kita ajak dia pada sebuah kebaikan, ujungnya kebencian. Itu yang terjadi. Makanya surga tuh dibikin yang begitu. Kita pengen masuk surga, ya harus rajin baca Quran. Ya walaupun tidak jadi syarat orang masuk surga hafal Quran ya. Cuma memang kebaikan ada di Quran. Ya alangkah baiknya kalau kita menghafal Quran gitu loh. Ya harus apa sedikit lelah di atas dunia atau menjadikan dunia sebagai sijen penjara. Ad-dunya sijnul mu'min, dunia ini penjara buat orang beriman. Sehingga mereka tahu bahwa yang namanya penjara itu bebas ngapain aja, cuma terbatas. Dunia juga sama, orang beriman di dunia mau ngapain aja boleh. Silahkan. Aish masyi'ta fa innaka mayyit. Pokoknya begitu aja dah. Hidup terserah kamu, mau ngapain terserah. Tapi ingat, kamu bakal mati. Ya, wa amal ma'syi'ta, beramal sekehendak kamu, mau jadi apapun silakan. Tapi ingat, kamu bakal dibalas. Kamu bakal ditanya sama Allah. Ada garis bawahnya. Nah buat orang beriman tidak bablas. Kalaupun dia menaklukkan dunia mencari makan, prinsip hidupnya makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Gitu ya. Kalaupun dia mencari dunia untuk membeli minuman, dia tahu minum untuk hidup. Bukan hidup untuk minum. Sehingga ada batasannya. Ya dia makan, dia minum cuma untuk menegakkan tulang ekornya saja. Karena kalau nggak makan, nggak minum, dia nggak bisa tegak di badan dia. Itu aja udah. Dia orang yang nggak terlena dengan dunia. Bukan berarti nggak boleh, mau makan apa dia boleh. Mau makan apapun boleh, silakan. Nggak ada salah di Islam, diperbolehkan saja. Ya kita mau makan kambing sama tulang aja boleh kok. Kalau perlu di presto itu tulang itu nggak apa-apa ya. Cuman ya memang tinggal manfaatnya aja apa ya. Kalau nggak ada manfaatnya kan hukum asal hewan yang halal semuanya halal. Ya. Kita mau makan semua yang di laut boleh. Ya semua yang di laut halal boleh kita makan. Ya terserah. Betapa gampangnya hidup di dunia. Cuma kan berbatas. Makan yang kita makan ini akan memenuhi lambung kita. Nabi cuma mengatakan kalaupun kamu ingin makan semuanya, tolong perhatikan 3 dah. Paling tidak 1/3 di lambung kamu tuh untuk makanan. 1/3 lagi ya untuk minuman. 1/3 untuk napas. Ini kalau didominasi semua sama makanan, urusannya kita kayak ngujair kurang air, menggap-menggap dah. Ya, kita nggak makan air yang penuh, ya becek dah urusannya ya. Kita akan kembung perut kita. Atau mungkin kita nggak makan, nggak minum, ya angin yang masuk. Ya sudahlah ya. Emang harus sulus-sulus nih, 1/3 nih, diatur supaya jangan sampai terdominasi lambung untuk satu hal. Karena kita tahu bahwa tujuan kita untuk memenuhi lambung itu untuk menegakkan tulang sulbi, tulang sumsum, tulang ekor kita sekedar saja seperti itu. Iya, Allah perintahkan Jibril untuk itu. Kemudian setelah neraka dihiasi oleh makarih, pergilah ke neraka dan lihatlah neraka dan isinya yang telah aku persiapkan bagi para penduduknya. Kemudian Jibril melihatnya, kemudian Jibril neraka saling bertumpang tindih antara satu dengan yang lain. Setelah itu Jibril pun kembali menghadap Allah mengatakan dengan keagunganmu ya Allah.
Dan tidak ada seorang pun yang memasukinya kemudian dia diperintahkan neraka untuk dikelilinginya dengan syahwat. Lalu Allah memerintahkan Jibril pun kembali seperti itu. Kebalikannya, ke neraka pun dibuat seperti itu. Yang tadinya orang semua takut dengan neraka, Allah suruh Jibril kontrol neraka. Setelah dikontrol neraka, hiasi neraka dengan kenikmatan. Maka banyak orang yang tadinya takut melihat neraka, sekarang nggak berasa takut. Bahkan sadar bahwa dia berbuat dosa sambil berkata, iya saya tahu saya dosa, tapi kan gitu ya, tapi kan, jadi dosa tapi kan gitu ya. Padahal udah tahu dosa, nggak ada tawar menawar sudah. Iya, cuman kan, ya pakai cuman kan gitu loh, pakai embel-embel. Ya kenapa? Karena memang Allah sengaja bikin neraka seperti itu. Orang tahu neraka benci, cuma mau bilang apa? Sampai Ibnu Qayyim mengatakan bahwa apa? Nasilud dzunub ila dzunub wa nartaji darajal jinan lan naimil khalid. Walaqad alimna anal abawaini akhraja min malakutil ala bidamin wahid. Ini canda klasik Ibnu Qayyim yang mengatakan apa? Bahwa kita ini nggak berasa di tengah kita berbuat dosa minta derajat sorga kita. Aneh ya, orang pengen berilmu, belajar rutin, cuma maksiat dirutinkan, sama orang tua nggak akur, sama mertua nggak akur, tapi nuntut ilmu, aneh nggak? Ya aneh. Ilmu apa yang mau dia dapat? Biar kata 17 kali hatam satu hari datang ke majelis ilmu. Tapi kalau sama orang tua nggak akur, sama mertua nggak akur, sama anak ribut, sama tetangga nggak ini nggak itu, yang dimakan yang haram. Ilmu apa yang mau dipetik? Kalaupun dia berilmu karena kepandaian dia menghafal, pandai diambil tuh ilmu dia hafal, nggak bermanfaat. Ilmunya nggak kepake, ya. Bahkan dia bisa menjadi orang yang bangga dalam dosa yang dia lakukan. Aduh, saya sering bawel tuh masalah beginian kalau masalah kita ke anak. Makanya anak kalau mau sekolah, jangan diajak ribut. Ini anak mau sekolah diomel-omelin, rajin, makanya ini anak, ya. Anak habis ngomong iya, melotot sama ibunya nuntut ilmu. Ilmu apa yang dia bakal dapat coba? Adakah ilmu buat anak yang durhaka? Adakah ilmu buat anak yang mengecewakan hati orang tuanya? Coba. Ini kita kadang-kadang nggak berasa nih ya. Gara-gara bad mood dari pagi sudah bangunnya sudah salah. Ya kita nggak pernah kontrol malam dia tidur jam berapa. Fokus kita cuma bangun pagi. Ya nggak bisa. Pengen bangun pagi lihat tidurnya. Kalau dia sudah tidurnya sudah betul, bangunnya susah, ya ada masalah. Ini enggak. Memang tidurnya salah dari malam, bangun paginya susah. Dari pagi sudah ribut. Ribut antara anak sama orang tua. Tapi ini anak nuntut ilmu dalam keadaan ribut. Ilmu apa yang dia mau petik? Sementara ilmu cahaya Allah dan cahaya Allah nggak mungkin datang ke orang yang bermaksiat. Wa'iyadzubillah wa na'udzubillah. Ya, jadi kalau saya bicara di lingkungan ibu-ibu ya begini, di lingkungan bapak-bapak kalau lagi di kantor kita katakan, mana kita tahu Pak, ya ini anak-anak kita sedang nuntut ilmu. Ibu menanti uang untuk memasak makanan yang kamu nafkah kamu berikan. Sementara kita ini sholat berantakan di kantor. Kita berbuat zolim, menghalalkan yang diharamkan, korupsi waktu dan materi, gaji tetap bulanan. Kita kasih ke keluarga kita. Ini yang ada hilang banyak keberkahan dalam kehidupan kita. Coba mulai berpikirlah ya. Jangan sampai kita malah gara-gara kita tercetaklah suku yang diazab oleh Allah. Jangan-jangan gara-gara pernikahan kita ini tercetak lagi karakter penghuni Ad, Samud dan lain sebagainya. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Mungkin tidak? Oh mungkin. Mereka berasal dari Adam dan Hawa kok. Sampai ada Ad, Samud dan seterusnya. Suku-suku yang dibantai sama Allah di dunia. Kenapa? Karena memang salah rizkinya tadi. Nggak nutup kemungkinan. Makanya bahasa Nabi kan tazawadul wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumil qiyamah. Nikahkan dengan perempuan yang hatinya baik, penuh cinta dan kasih dan banyak anak. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat. Kenapa? Melalui dia ada madrasah. Tapi kalau salah, nanti madrasahnya gimana nih? Ya, jangan heran ada yang lulusan pesantren kok apal Quran, apal hadis, benci sunnah. Ada bukan tidak? Ya, apalagi yang mungkin kita yang nggak gedein anak di pesantren lebih mungkin untuk tidak bisa jadi orang baik gitu ya. Ini nggak nutup kemungkinan, makanya perlu dipahami secara benar. Ya Allah bikin neraka seperti itu. Kelihatannya ditakuti, cuma disenangi. Ya, makanya uquduhan nas wal hijarah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Rasul pernah bersabda, "Summan talaq bi Jibril hatta ya'ti sidratal muntaha."
Faghasyiha alwanun la adri ma hiya qala summa udkhiltul jannata fa idza fiha janabidul lu'lu'i wa idza turabuhal misik. Masyaallah. Ini kayak kita dikasih bayangan enak tentang surga dulu nih. Summan talaqa. Hadis ini panjang, cuma potongannya begini. Summa intalaqa bi Jibril. Kemudian Jibril membawaku, kata Rasul. Hatta na'tiya sidratal muntaha, sampai kita tuh ke sidratul muntaha. Faghasyiha alwanun la adri mahiyah. Ya. Yang putih oleh warna-warni yang entah apa itu, aku tidak tahu. Jadi Nabi dibawa ke sidratul muntaha, suasana alamnya itu putih dan warna-warni lah, gitu ya. Kayak apa, audiovisual bayangan mimpi, ya. Putih bercahaya begitu. Beliau mengatakan la adri mahiyah, aku enggak tahu apa ini. Qala summa udkhiltul jannah. Beliau bersabda, kemudian aku dimasukkan ke dalam surga. Fa idza fiha janabid. Kemudian aku dimasukkan ke surga, ternyata di dalamnya itu janabidzul lu'lu'i. Aku ini melihat di dalamnya ada janabid. Janabid itu bukit, hills. Janabidul lu'lu', aku melihat banyak perbukitan permata dan tanahnya adalah kasturi. Jadi di surga itu aku melihat banyak bukit, tapi bukitnya permata. Oh ya, yang kita pakai satu nunjuk mulu itu bukitnya tuh ya. Kemudian apa namanya, turabuha misik. Yang tanahnya itu kasturi. Kasturi itu salah satu bentuk minyak wangi jenis oud yang paling mahal di Arab. Gitu ya. Jadi kita pegang tanahnya itu oud, wangi sekali. Ya, ini satu bukti bahwa sorga tuh, aku dibukakan sorga, masuk ke sorga, aku lihat di sorga tuh janabid. Jadi banyak bukit-bukit cuma permata, mengkilap. Masya Allah. Tanahnya keputih-putihan. Ya subhanallah. Kemudian wa idza turabuhal misik. Turabuhal misik. Debunya itu misik yang wangi. Kemudian dalam riwayat lain, ra'aitu fi maqami hadza kulla syai'in wa ittum hatta laqad ra'aituni uridu an akhudha kitfan minal jannah. Hina ra'aitumuni ja'altu uqaddimu wa laqad ra'aitu jahannama yahtimu ba'daha ba'da. Hina ra'aitumuni ta'akhartu. Naam. Kajian Islam. Kebalikannya, kemudian aku melihat segala yang dijanjikan kepada kalian di tempat aku berdiri ini. Sehingga aku melihat diriku ingin mengambil kepingan surga ketika kalian melihatku maju. Dan aku melihat jahanam yang saling menghantam antara satu dengan yang lain ketika kalian melihatku mundur. Artinya Nabi saja melihat surga yang begitu indah, kayak pengen ngambil tuh permata, kayak pengen nyobain tuh wanginya misik gitu. Tapi kebalikannya, aku melihat ketika aku mundur, jadi ketika maju dia lihat surga, tapi ketika dia mundur dia lihat neraka yang saling menghantam. Ini pun butuh syarah bahwa yang namanya surga walaupun berat tapi jalan aja terus. Ya jangan ada kata capek jadi orang baik. Capek tak jadi orang baik kan? Makanya saya nggak pengen capek lagi, saya pengen jadi orang yang nggak baik gitu ya, salah. Harus terus baik, harus. Jangan kapok jadi orang baik, maksudnya jalan terus. Walaupun lelah terasa ya nggak apa-apa, sabarin. Ya nggak kuat Ustaz, ya Allah. Ujian saya berat Ustaz. Ya udah nikmatin Bu, Ibu kuat insyaallah. Enggak Ustaz, kuat. Enggak kuat. Buktinya gemuk, kuat sih bilang gitu. Berarti kuat lah ya harusnya ya. Cuma kita nih yang terbentuk nggak kuat di otak kita nih. Harusnya kita kuat lah. Ya Allah Ustaz, antum nggak tahu sih, ya belum cerita ya nggak tahu, saya bilang cerita dulu. Anak nih gara-gara dia tiap malam anak tahajud nangis. Bagus, itu bagus. Terusin, berarti kan?
Gara-gara dia tahajud. Coba gara-gara yang lain belum tentu tahajud, betul kan? Coba sih berhusnuzon dengan ujian gitu loh. Memang berat terasa, maka Nabi mengatakan, kalau aku maju, jelas tuh surga. Aku mundur, jahanam saling menghantam. Jadi memang begitulah hidup. Kalau jadi orang baik, memang mendingan berilmu sebelum jadi orang baik dah. Karena nggak gampang. Ya kita mau jadi, kan saya sudah sampaikan, yang paling berat itu wahyu. Kemudian ilmu. Sisanya amal soleh. Wahyu itu berat sekali loh. Kalau wahyu turun, Nabi di atas onta menderung hingga perutnya nempel ke bumi, saking beratnya Nabi. Tuh, wahyu. Sekarang wahyu sudah tidak ada. Allah sudah wafatkan Rasulullah, selesailah wahyu, betul? Nah, ilmu. Anak-anak kita kalau yang masalah ilmu, anak yang gemuk lincah, pas sudah belajar ujian kurus. Berat ilmu. Amal soleh, rumah tangga, kelihatannya bahagia, mau nikah, foto, bertekuk, nikah belum, jangkau belum, udah rapet aja, Masya Allah ya. Saya suka, kadang-kadang suka pegel yang begitu tuh, suruh khutbah nikah, sampai ke lokasi, banyak gambar, ada yang di atas kuda, ada yang di ini, siapa nih kita tanya. Ini yang mau nikah, astagfirullahaladzim. Doa itu, oh enggak, doa sendiri kalau sudah begini, saya bilang ya. Ini gimana sih gitu loh ya. Jadi jangan, harusnya nggak begitu gitu loh. Ya surga dihiasi dengan yang tidak disukai memang, tapi cara-cara ini nggak disalahkan sama agama, nggak boleh. Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah? Ra'aitul jannah wan nar. Ya, Nabi sering bilang pakai bahasa yang begini. Walladzi nafsi Muhammadin biyadih. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih. Law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan la bakaitum katsiran. Kalau kalian melihat yang aku lihat, kata Rasul, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Masya Allah. Tanya sahabat qalu. Jadi sahabat tuh kalau Nabi lagi kajian, Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, law ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan la bakaitum katsiran. Kajian Rasul nih. Wahai yang hadir, demi jiwa Muhammad yang di tangan Allah, kalau seandainya kalian melihat yang aku lihat, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Silakan yang mau bertanya. Langsung kan? Qalu, mereka tanya, ya Rasulullah, wa ma ra'aita ya Rasulullah? Apa yang kau lihat? Ini menandakan apa? Sahabat kalau nanya yang dikaji. Betul? Ini kesimpulan hadis salah satunya nih. Kalau hadis disampaikan nggak paham ditanya. Loh, kita kan levelnya enggak kan? Selesai kajian silakan yang menanya. Tat titipan pertanyaan. Tat ya, di luar kajian. Ya, tat, ini hal lain. Lah yang dibahas sunnah. Wa ma ra'aita ya Rasulullah? Apa yang kau lihat? Berarti menyimak. Faqala Rasulullah ra'aitul jannah wan nar. Aku melihat surga, aku melihat neraka. Gitu loh. Tak di luar tema ya. Silakan, selama nggak di luar pagar gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Itu beda level kita sama sahabat tuh beda tuh ya. Memang bahasannya begitu, memang begitu ya. Jadi harus apa? Harus tahu hak majelis tuh kayak begitu ya. Karena kadang-kadang suka terlalu jauh ya, Masya Allah. Ini satu bukti bahwa Nabi mengatakan yang jiwa Muhammad di tangannya. Kalau kalian tahu yang aku ketahui, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Berarti dahsyat ya. Surga Nabi lihat, neraka Nabi lihat. Nah kita nggak dipertontonkan sama Allah. Cuma rasa ada. Perhiasannya, bahwa namanya surga dikelilingi dengan yang sesuatu yang kita benci, neraka dikelilingi dengan sesuatu yang kita sukai. Iya. Dalam masalah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa ada beberapa hal yang dibahas oleh penulis, bahwa yang pertama bahasan tentang neraka. Surat Al-Imran ayat 131 tadi, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Umum ayat mengatakan peliharalah dirimu, wattaqun nar. Takutlah kamu dengan neraka, yakni jaga dirimu dari neraka allati uiddat lil kafirin, yang Allah siapkan buat orang kafir. Umum ayat ini melarang kita menjadi orang kafir.
Karena yang orang kafir sudah pasti masuk neraka. Imam mutlak dia kafir dari Islam, atau dia ingkar akan hukum Islam. Dia muslim cuma ingkar. Anda belum bisa pakai kerudung, jangan salahkan kerudung. Istighfar. Ya, jadi jangan udah deh, hati dulu deh yang dikerudungin deh. Mati tuh hati dikerudung deh dibilangnya. Ya, saya belum mampu, doain deh insyaallah, mudah-mudahan pelan-pelan. Nah, buat yang sudah mampu support. Nah, jangan dibahas masalah model. Sudah, dia mau pakai udah alhamdulillah. Ya udah, mau model apa silakan, karena di Quran nggak dibahas. Mau selapis, dua lapis nggak dibahas. Mau warna-warni nggak, cuma ada hadis yang memang memakruhkan perempuan pakai warna putih. Sisanya silakan. Yang penting nggak memancing fitnah. Ya, nggak ada tempel-tempelan makhluk yang bernyawa gitu ya, nggak ada gambar-gambar bas. Jadi nggak dibahas. Anda tinggal daerah dingin, mau pakai bahan tebal boleh. Anda tinggal daerah panas, pakai bahan tipis yang dilapis supaya angin masuk boleh. Maafi muskilah, tidak ada masalah. Jangan dibahas dulu. Yang penting dia mau berubah. Bahas Islam seperti itu. Orang laki juga sama. Jangan dibahas. Dia mau pakai baju apa silakan. Yang penting nggak membentuk tubuh. Yang penting tidak isbal. Jangan diidentikan. Oh kalau nyunah itu pakai koko, pangsi mau kupluk. India dari mana sunnah ente? Nggak ada orang Arab bajunya kayak begitu sudah. Bebas. Anda mau pakai jaket, mau pakai jeans, fadhal. Yang penting jangan isbal. Ya, dan tidak tasabbuh bil kufar. Tidak menyerupai orang kafir. Itu yang paling penting. Jadi jangan dibuat nih Islam ini picik pandangan. Salah orang memandang seperti itu. Biarlah waktu yang bercerita nanti. Ya terbukti kok. Kita suka sama Umar bin Khattab. Tapi kita nggak perlu style Umar kita pakai. Umar bin Khattab pakai baju itu dengan 9 tambalan di pundaknya. Terus kita beli baju sengaja kita tambal-tambal. Ini kenapa nih? Biar kayak Umar. Nggak usah begitu. Nggak perlu seperti itu gitu lah ya. Tapi kalau memang Anda itu punya baju bolong ditambal, memang karena harus ditambal, nggak apa-apa. Karena sahabat juga ditambal bajunya. Tapi kan ada sahabat yang lain yang bajunya bagus seperti Khalid bin Walid, betul? Seperti sahabat Umair yang wangi sekali, jarak 100 meter sudah kecium aromanya. Masya Allah. Bas kenapa kita nggak tiru yang seperti itu? Likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Semua ada letaknya, semua ada tempatnya. Masya Allah. Jadi banyak sekali. Aisyah bagaimana berpenampilan, Ummu Salamah, lihatlah banyak sekali istri Nabi, Ummahatul Mukminin, perempuan-perempuan zaman Rasul yang mereka semua penghuni surga. Lihat bagaimana cara mereka menyikapi hidup sehingga kita nggak taklid, a'ma, tapi ittiba, mencontoh mereka yang sudah jelas hukum dalam kehidupannya. Iya, neraka, wattaqun nar allati uiddat lil kafirin, jauhkan dirimu dari yang namanya neraka yang Allah siapkan buat orang kafir. Imam mutlak dia non muslim atau dia muslim yang taklid sama orang kafir. Karena kalau sekarang kan kita bedain orang kafir sama orang Islam agak susah ya. Ya busana rutinitas harian kita kalau foto bareng dengan teman-teman yang non muslim bingung kita bedain mana Islam mana kafir kan. Acara TV juga sama nih. Apalagi sudah launching TV Syiah itu kan. Wah, jangan heran nanti kalau banyak perempuan-perempuan Syiah itu lebih rapi pakaiannya kadang-kadang sama yang baru kajian sunnah gitu ya. Ini jangan terpancing. Fitnah takiyah mereka ini dahsyat sekali karena memang Syiah ini memanfaatkan kelengahan orang Islam. Ya Syiah itu nggak pernah merusak Quran, tapi dia buat Mushaf Fatimah sebagai tandingan. Dia nggak pernah merusak hukum nikah, tapi dia buat tandingan berbentuk mut'ah. Dia nggak pernah rusak itu 5 waktu sholat, tapi dia bikin itu 3 waktu sholat, betul? Sehingga buat orang yang lengah, kayaknya solusi deh nih, gitu ya. Solusi gitu loh. Jadi akhirnya buat orang yang modern kan seperti itu. Bahkan sampai ada orang liberal yang berpikiran, kenapa sih mesti bulan Dzulhijjah haji nggak bulan biasa gitu loh. Jadi nggak ribut kan, gitu ya. Itu kan sudah logika. Ya, hilaf akan terjadi. Solusinya cuma satu, alaikum bisunnati, kembali ke sunnahku sudah. Berat terasa kembali ke sunnah Rasul, cuma alladzi barakna haulahu, berkah itu akan dimiliki kalau kembali ke sunnah. Terjadi khilaf tentang masalah kata ustadz ini boleh sujud sambil baca doa bahasa Indonesia.
Kata ustadz itu nggak boleh. Kata ustadz bingung. Kok jadi ustadz yang disalahin gitu loh. Ini hilaf terjadi. Kembali ke hukum asal Nabi juga sholat. Bagaimana cara Nabi menyikapi sujud terakhir? Coba lihat. Hukum asalnya beliau contohkan doa yang beliau ajarkan. Selesai. Yuk belajar. Bukan minta dipahami. Mulai belajar memahami itu lebih baik. Jadi jangan terpancing dengan itu gitu loh. Sehingga nanti akhirnya karena kita menganggap banyak hilaf, banyak ini tawaran yang enteng tadi nih. Ya. Akhirnya keburukan Syiah ini yang dipertontonkan. Ya, dan kita merasa nyaman. Toh yang penting kan lihat aja hasilnya. Toh bagus dalam berbuat baik, sosialisasi dan lain sebagainya gitu kan ya. Demi Allah. Kalau kita anggap dia kelihatannya baik, takiyahnya mereka kelihatan baik, wallahi setan juga pernah bertakiyah kepada Ibrahim sambil berkata, Tuhan mana yang memerintahkan seorang ayah menyembelih seorang anak? Itu takiyah yang dahsyat sekali kan? Cuma karena Ibrahim tahu Allah perintahkan dia sebagai bentuk ujian, seperti Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud pada Adam, padahal Allah haramkan sujud kepada makhluk untuk mengetes. Ya, akhirnya iblis ketahuan kelasnya kan, dia anti perintah kan. Nah, Ibrahim sama, dia lakukan, sudah saya lakukan. Saya yakin Allah nggak mungkin menguji saya dengan ujian yang saya nggak sanggup. Tuh, diganti sama domba, betul? Bebas. Ini kan satu bukti bahwa Allah tuh nggak mungkin zalim. Jadi jangan sampai terpancing. Sudahlah ya. Islam tidak tawarkan hukum kecuali yang Nabi tawarkan, kecuali yang sahabat amalkan. Cukup. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Agama ini sudah cukup, tinggal nyontoh, jangan bikin yang baru. Sudah ya. Belum mampu istighfar. Khawatir kita kategori orang yang ingkar. Kalau sudah ingkar, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Jauhilah oleh kalian neraka yang disiapkan sama orang yang ingkar dengan hukum. Mendingan kalau memang kita belum mampu istighfar. Jangan tentang itu hukum. Ya saya tahu memang iya sih memang syariat tapi kan gitu. Enggak usah gitu ya sudah, alhamdulillah. Ya istighfar, astagfirullah. Ya itu lebih baik. Surat An-Naba ayat 21-22. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Ya, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya, jadi jahanam itu tempat yang mengintai, tempat yang selalu mungkin sekali menangkap orang yang ditangkap gitu loh. Lalu menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Lit-taghina ma'aba, taghin, tagha, tughyan, tagut, itu yang diibadahi selain Allah. Makanya lit-taghina ma'aba, kita kadang-kadang orang tua jadi penghuni neraka. Kita nggak merasa berbuat salah sama anak, cuma ketika mendidik kita bikin dia takut sama kita, sehingga anak selalu takut sama kita, syirik. Nah, lit-taghina ma'aba, dan kita orang yang melampaui batas mencetak anak takut sama kita. Ya, banyak kayak begitu kan, karena kita nggak paham. Padahal tugas kita memberikan pengertian sama dia sampai dia punya akhlak yang baik. Apa akhlak yang baik? Wa'at bi sayyi'atal hasanat tamhuha. Membarengi kesalahan dengan istighfar. Berikan pengertian pada dia, kalau dia berbuat salah suruh minta ampun sama Allah. Sama manusia minta ampun sama manusia, sehingga dia terbiasa hidup untuk gampang minta ampun. Itu yang baik. Cuma kalau salah pukul, nah terus ini anak besar dengan rasa takut. Lit-taghina ma'aba. Tak terasa kita menjadi penghuni neraka. Kenapa? Karena melampaui batas, membuat orang menganggap kita sebagai togut yang diibadahi selain Allah. Sama Allah dia nggak takut bikin dosa, sama kita takut. Ada mama, gitu. Ada abi. Mami sama abi dia pergi, yes, gitu ya. Bikin dosa dia. Dia aman, padahal Allah mantau dia. Karena kita nggak didik dia untuk takut sama Allah, didik takut sama kita. Kita bangga kalau depan teman-teman kita lihat, kalau anak saya ini saya datang diam semua. Oh, Masya Allah. Terus, ya biarin aja diam, gitu ya. Sebenarnya nggak ada keuntungan, cuma sesuatu yang kita lebih-lebihkan. Ya, Masya Allah. Itu neraka tuh, ini bahasa neraka nih, Masya Allah. Oke, yang pertama, neraka itu dahsyat. Kedahsyatan yang pertama, neraka itu punya penjaga. Penjaga neraka itu malaikat yang garang, bengis, kasar. Ya, tapi mereka tidak pernah membangkang perintah Allah. Nah,
Berkaitan dengan ini dalil surat Al-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wuquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Naam. At-Tahrim ini mengatakan, hai orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi semua yang menyebabkan neraka, diri kita, keluarga kita, tolong dijaga dah, ya. Apa aja secara umum. Kemudian kenapa mesti berlindung kepada Allah, jaga keluarga kita dari neraka ini? Waquduhan nas wal hijarah. Karena neraka itu bahan bakarnya batu dan manusia. Yang paling dahsyat ya bahan bakarnya manusia yang membatu. Karena sifat omnivoranya manusia yang makan tumbuhan dan daging-dagingan. Maka fosilnya itu lebih panas ketimbang karnivora dan herbivora ya. Jadi yang cuma daging atau tumbuhan saja ya. Betul-betul panas sekali manusia. Itu manusia itu kalau jadi fosil, waduh. Waquduhan nas wal hijarah. Sampai Allah saja menjadikan manusia itu fosil. Karena apinya dahsyat. Apinya dahsyat sekali. Ya. Kemudian alaiha malaikatun ghilazun shidadun la yasunallah. Udah begitu di atas neraka tersebut ada malaikat yang ghilazun shidadun la yasunallah. Malaikat yang bengis, malaikat yang garang, malaikat yang kasar, yang enggak ada basa-basinya lah. La yasunallah. Tapi mereka enggak pernah bermaksiat sama Allah, enggak bisa disogok. Enggak bisa diajak damai lah. Ya, la yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan yang diperintahkan sama Allah. Allah perintahkan, suruh seret tuh jahanam, diseret sama 19 tali kekang oleh malaikat. Wah, sampai seluruh penghuni akhirat melihat jahanam yang diseret itu pingsan semuanya. Masya Allah, saking ganasnya itu jahanam. Ya, ini satu bukti bahwa neraka itu dijaga dan diisi oleh yang seperti itu. Yang kedua, neraka itu sangat dalam dan luas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna hajaran mislu sab'i khalafat ulqiya fi safari jahannam, lahawa fiha sab'ina aman la yablugh qa'raha." Begini. Lau anna hajaran, jika seandainya sebuah batu hajar, mislu sab'i khalafat, sebesar 7 onta yang sedang hamil. 7 onta yang hamil dideretin, gede dah tuh ya. Ulqiya fi safari jahannam, kemudian dihempaskan ke bawah jahannam. Laha wa fiha sab'ina aman la yablughu qa'raha. Maka 70 tahun lamanya pun belum tentu sampai pada dasarnya gitulah. Jadi 7 onta ya, 7 onta yang sedang bunting dideretin, segede gitu tuh batu, kan gede banget. Itu kalau dibanting dari pinggir jahanam itu sampai ke dasarnya 70 tahun saja belum tentu sampai. Jadi dalam banget ya. Nah, jadi orang kalau masuk neraka tuh udah gak kepikiran. Nah, makanya kalau sampai ada orang yang dijanjikan dalam Islam anaknya masih kecil meninggal, dia ridho, ditarik sama tali pusarnya, ya Allah beruntung banget. Tinggal ridho. Kadang-kadang kita nggak ridho, kita komplain sama Allah, ya Allah tega banget sih masih kecil ya Allah gitu ya. Harusnya kan yang gede kata yang gede enak aja dia udah kesalahan gitu. Orang pengen pilih-pilih mati ya, enggak, mati mah terserah Allah, mau masih orok, udah gede, udah alhamdulillah ini sudah yang terbaik. Ya, mungkin tambah umur jadi nggak baik buat dia, betul? Mungkin memang Allah tahu kita banyak berbuat salah, kita punya celengan, bas berhusnuzonlah kepada Allah. Karena nggak mungkin Allah turunkan sebuah ujian kecuali kita sanggup menjalaninya. Iya. Dalam riwayat lain menjelaskan hal ini. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh sami'a wajbah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadruna ma hadha? Qala qulna wallahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadha hajarun rumiya bihi fin nar
mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi fin naril ana hatta intaha ila qariha. Kata sahabat dari Abu Hurairah, dulu kita pernah kumpul sama Nabi. Kemudian sami'a wajbah. Wajbah itu kayak gedebuk, suara gedebuk gitu. Kita mendengar sesuatu yang berbunyi, kayak sesuatu yang jatuh. Faqala Nabi pun merespon mengatakan, tadruna ma hadha? Kalian dengar barusan apa tuh? Qala qulna Allah wa Rasulullah alam. Kami enggak tahu, Allah dan Rasul yang tahu katanya. Qala hada hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan. Itu tadi suara batu yang dihempaskan ke neraka 70 tahun yang lalu. Fahuwa yahwi finnaril ana hatta intaha ila qariha. Dia baru jatuh ke dasarnya 70 tahun yang lalu. Masyaallah, ya. Kebayang dah tuh ya neraka tuh ya. Makanya orang masih menghalalkan yang aneh-aneh. Mulai pikirin nih. Nanti kita bahasan detailnya nanti akan datang karena waktu nggak memungkinkan ya. Ya, Masya Allah. Waji'a yawma'idin bi jahannam yawma'idhi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra. Bahkan surat Al-Fajr ayat 23 Allah berfirman, waji'a yawma'idin bi jahannam. Dan pada hari didatangkan neraka jahannam. Yawma'idhi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dhikra. Ketika didatangkan jahanam pada hari itu, ingatlah manusia dan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Artinya begini. Waji'a yawma'idin bi jahannam, didatangkan jahannam. Yawma'idhi yatadzakarul insanu anna lahu dzikra. Menyesal orang ketika melihat jahanam. Kenapa dulu sih sekedar sedekah 1000 perak susah banget gitu loh. Kenapa sih mesti malas ngelangkah menuju tempat belajar gitu loh. Kenapa cepetan ke tempat yang enggak ketimbang ke tempat belajar, ya Allah. Kenapa sih subuh masih merem, ya Allah, gitu loh. Jadi yatadzakarul insanu anna lahu dzikra. Ini jahanam bikin dia nih berpikir kenapa dulu, kenapa enggak gitu loh. Tinggal rapi doang, tutup aurat, cuma muka dan telapak tangan. Kenapa main jambul gitu loh. Kenapa mesti begini begitu. Subhanallah. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, biar jadi tanah terus dah, jangan dibangkitin dah. Tuh kan. Minta dibangunin nanti di neraka, minta dihidupkan lagi di dunia untuk mengamalkan sebuah perbuatan baik mumpung masih hidup. Kebaikan yang gampang banyak sekali, ridho orang tua ya. Buat perempuan ya ridho suami, buat suami ya wajib nafkahnya, tetangga nih kiri kanan nih saudara, coba mulai cari orang baik yang saling mendoakan kita. Coba mulai berpikir seperti itu. Waktu singkat sekali loh ya. Ini jantung kita bukan jantung kita yang 20 tahun yang lalu loh. Udah mulai gampang deg-degan denger geledek ya. Hati-hati nih ya. Neraka bertingkat-tingkat ya, neraka bertingkat-tingkat. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Ada umum ayat surat An-Nisa 145 mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah. Berarti bertingkat-tingkat ya. Munafik paling bawah. Fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Dan tidak akan pernah mendapatkan seorang penolong pun bagi mereka. Ini ayat yang menjelaskan tentang adanya tingkatan dalam neraka. Surat Al-Hijr ayat 44. Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabil likulli babin minkum juz'un maqsum. Dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancam kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu dari mereka. Ya, pintu jahanam ini jumlahnya 7. Sebagian darinya di atas, sebagian lain adanya di bawah. Karena neraka ini berbentuk lembah. Lain sama sorga, bentuknya bumi, tingkatan bukit. Ya, makin tinggi. Yang tertinggi itu sorga Firdaus. Ya, neraka itu lembah. Sampai yang paling bawah namanya darkil asfal minan nar. Itu tempatnya orang-orang munafik. Neraka punya bahan bakar. Surat Al-Baqarah ayat 24.
Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Ya. Ayat ini penjelasan bahwa Allah katakan fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak mungkin akan dapat membuatnya. Wattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Lindungi dirimu dari yang namanya neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat tadi juga sama, ini bukti memang bahwa ada bahan bakar neraka. Kemudian yang kelima yakni kadar panas neraka. Panasnya. Surat Al-Waqiah ayat 41-44. Washabus shimali ma ashabus shimal fi samumi wa hamim wa dhillim yahmum la baridi wa la karim. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sehingga ada kadarnya. Neraka itu ada kadarnya. Anginnya panas, airnya panas, gelap suasananya. Ya udah kayak orang gerah mati lampu. Ya kali 70. Neraka seperti itu gitu loh. Kita udah yang biasa terang, dingin, terus gelap, mati, pengep. Ya. Neraka dikali 70. Api-api yang kita alami di dunia ya nggak seberapa dari api neraka, baru 1/70-nya kan, Masya Allah. Kebayanglah dahsyatnya itu ya. Makanya nanti pun dikabarkan tentang bentuk-bentuk penghuni neraka. Ya, belum sampai bab nanti ya. Itu dijelaskan bahwa penghuni neraka itu giginya saja itu 3 hari perjalanan kuda yang paling kencang pun belum sampai lebarnya itu. Tebalnya kulit penghuni neraka juga sama, sekian tahun perjalanan burung yang paling kencang terbangnya. Maksudnya apa? Dahsyatnya neraka itu biar terasa. Karena kayak kita mukul nyamuk kita pukul, mati, nggak berasa siksa buat nyamuk kan? Tapi kalau nyamuk dibikin segede ayam, dipukul bunyi kan? Sama dengan kita. Ya kalau seandainya kita nggak dibesarkan bentuknya, ini azab neraka yang dahsyat ini nggak terasa. Jadi kalaupun tebal kulit kita sekian tahun perjalanan burung yang paling cepat sekalipun, itu panasnya betul-betul merasakan sampai terus sakitnya berasa gitu loh. Betul-betul dahsyat sekali. Nanti ada bab pembahasannya ya, Masya Allah. Jadi betul-betul memang kita disuruh berhati-hatilah ya tentang hal-hal yang seperti ini. Banyak sekali yang memang menimbulkan rasa takut buat kitanya. Makanan, minuman, pakaian penduduk neraka, yakni yang namanya zakum, yang namanya gislin, yang namanya gasak. Surat Al-Ghasyiyah ayat 67, ayat 67. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Ini contoh ayat yang mengatakan mereka telah memperoleh makanan tiada memperoleh makanan selain daripada pohon yang berduri. Ya. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Inna sajarataz zakum ta'amul asim. yakni buah zakum itu, buah zakum makanan orang yang banyak berdosa. Kal muhli yagli fil butuni kaghallil hamim. Dimana kalau dimakan ya, kotoran minyak yang mendidih di dalam perut seperti mendidihnya air yang amat panas. Jadi zakum itu kalau digigit getahnya tuh itu kayak ampas minyak yang paling panas gitu loh. Yang kalau kita telan masuk ke perut mendidih perut kita, itu makanan penghuni neraka zakum. Bahkan kalau standar badan kita di dunia begini ya nggak berasa, hancur. Dibuatlah serba tebal, serba gede supaya sakitnya berasa. Ya seperti itu. Masya Allah. Ya dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini Masya Allah, betul-betul Islam inginkan kita takut dengan yang namanya neraka seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah yang akan datang kita bahas tentang surga. Fadhil yang tanya akhir da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil. Asal nggak mungkin kan ya. Kita bahas nanti insyaallah ya. Makanya silakan, mungkin yang mau bertanya silakan fadhil.
Ya. Nah. Ayo, nah. Kalau terjadi khilaf yang kita hadapi dalam kehidupan, yang Nabi ajarkan kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, addu alaikum bin nawajis. Yang hidup setelahku nanti akan melihat perbedaan yang banyak, tapi kembalilah ke sunnahku. Jadi bahasa kembali ke sunnah ini melihat rujukan alasan orang yang berijtihad. Mana yang paling kuat? Kalau ujungnya cuma pendapat, kata sahabat, seluruh pendapat manusia bisa ditinggalkan kecuali pendapat pemilik kubur ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi makanya tadi saya katakan, kalau kata ustadz ini, ustadz itu, ustadz ini, jangan dibikin bingung. Lihat alasan mereka. Mereka juga orang-orang baik yang berijtihad. Ya, jangan salahkan. Karena kalau orang berijtihad itu pahalanya betul dua. Kalau salah satu pahalanya kan. Nah, buat kita ikutin contohnya. Ya, ini lihat di mana kitabnya, di mana sampai kita yakin, oh iya, ini ada hadis Nabi nih. Ya, karena kalau enggak nanti akan berkhilaf. Kayak Idul Adha kemarin kan jadi khilaf. Ya, bingung. Akhirnya ada yang berpendapat dengan hisab, dengan ru'yah. Resikonya apa? Akhirnya yang hisab duluan dia ketimbang wukuf. Betul? Nah, ya. Yang ru'yah dibikin bingung mengenai penyembelihan karena sudah ada. Tapi kalau kita kembali ke sunnah Rasul, selesai. Apa? Al-hajju Arafah. Khalas. Orang wukuf kita puasa. Selesai. Ya, berkait nanti orang menganggap gini. Khalas. Qalu salaman. Sudah qalu salaman. Kita sudah ada sunnah yang betul. Kecuali kalau kita taklid pada sesuatu yang nggak ada alasannya. Gitu ya. Jadi jangan dibikin bingung. Kembali saja kepada alasan mereka, kemudian pelajari sampai ketemu hasilnya. Wallahu alam. Jadi yang kita ikuti hadis yang sahih, bukan pendapat yang sahih. Wallahu alam. Mantap ya. Kemudian kalau di dalam alam kubur itu kan kita sudah didudukkan akan masuk kemana, surga atau neraka. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Di dalam kubur itu dibukakan pintu neraka, dibukakan pintu surga buat orang baik dan orang yang tidak baik, ya. Dari 70 hal yang disiapkan, ya. Di padang mahsyar bagaimana, Ustaz? Ya, di padang mahsyar nanti ya aplikasinya kubur cuma bayangan. Dibukakan pintu neraka, kemudian dia melihat tempat asal dia nanti gimana gitu kan. Kemudian kalau dia berbuat dosa, yaitu yang terjadi. Kalau dia berbuat baik, pintu surga yang dibukakan gitu ya. Tapi kan selama dia di dalam kubur, ada dua anak yang soleh. Nah, makanya ada doa, wala tajal kubrahu khufratan min khufratin niran. Jangan jadikan lubang kuburnya lubang neraka. Yang tadinya lubang neraka, itu lubang surga karena doa. Atau kebaikan yang pernah kita tinggalkan di dunia, orang mengamalkan, itu ngalir ke lubang kubur kita. Makanya ya memang seperti itulah siksa yang Allah turunkan buat penghuni kubur. Kalau dia orang yang berdosa, dibukakan pintu neraka. Coba kalau dosanya tidak seperti syirik, maka istighfar anak sampai ke lubang kubur dia. Seluruh kebaikan pun sampai, sehingga menjadi lubang surga. Berapa banyak yang kuburannya disimpit, kemudian dibikin lega karena bacaan Qur'annya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, sedangkan di alam mahsyar nanti ya sama. Yauma yakumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adallahu rahman wa qala shawaba. Dibangkitin semua penghuni kubur dalam keadaan telanjang, tidak dikhitan, tanpa alas kaki. Ya. Saat itulah semua orang kumpul. Nah, itulah nanti ada orang yang berjalan terendam sama keringatnya, semata kaki, sebeti sampai menutup mukanya. Ada yang palanya pala binatang, ada yang macam-macam, tergantung amal perbuatan. Padang mahsyar itu tanah yang putih.
Yang saat itu akan terbongkar semua aib yang pernah diperbuat. Yang kita tutupin pun akan dipertontonkan. Disitulah nanti baru berfungsi tentang apa? Orang yang menutupi aib orang beriman di dunia, Allah tutupin aibnya nanti di akhirat, gitu loh ya. Orang yang bersembunyi di balik kemunafikannya, Allah bikinkan apa? Ada Godratul Fulan, apa? Ada bendera kemunafikan yang dulu orang nggak ada yang tahu. Sekarang Allah yang ngasih tanda sendiri di belakang dia ada bendera munafik itu dan lain sebagainya. Allahu a'lam. Nah. Iya, dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang sudah bertobat, ya, tidak dihapus dosa dan maksiatnya, namun digantikan dengan pahala dan kebaikan. Sehingga sejarah itu nggak terhapus, tapi tergantikan dengan sebuah kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya tiap detik ini sejarah. Ya, udah, silakan yang lain. Fadal. Nah. Gimana? Ayo, bagaimana sujud terakhir kita doanya bebas, ini spesial, doain orang tua yang sudah meninggal. Ya enggak, ya tidak ada dalil ya, khawatir anak tidak berani mengiyakan. Tapi kalau nggak diucapkan ya fadl dalam hati. Tapi kalau diucapkan tidak ada contoh ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Memang ada bab larangan, nanti buka di kitab Riyadhus Shalihin. Ada tuh ya di bab larangan itu tentang makruhnya menyerupai kaum laki-laki karena putih itu pakaian laki-laki. Jadi putih itu memancing pandangan. Memancing pandangan gitu. Nah. Ya. Iya. Insya Allah diijabah. Tetapi memang bukan anak kandung, beda bab. Ya, jangankan kita yang anak angkat atau anak yang diadopsi atau bagaimana atau yang mengadopsi, ya nggak ada hubungan pun mendoakan boleh. Apalagi itu ada kaitan kebaikan. Makanya kalau memang anak ini diadopsi atau kita angkat, mungkin nggak merubah, dia nggak dapat waris, dia bukan anak kandung, tapi titipkan kebaikan kepada dia, yang nanti pahala kebaikan dia, pahala kita, seperti itu. Tapi kalau untuk merubah dia menjadi posisi seperti anak kandung, enggak. Kama rabbayani shaghira, itu hak anak kandung. Ya, makanya nih anak ini aset dunia akhirat nih. Ya, tolong pegang anak kita sepegang-pegangnya supaya dapat mulia ke depan insyaallah ya. Wallahu a'lam. Ya. Iya, memang batasan kita sebagai makhluk ini hidup dan mati. Ini yang kita nggak bisa pakai perasaan. Hukum asalnya kita nggak ada hubungan. Makanya kalau hubungan itu mau terikat, harus dengan pemahaman yang sama. Nah, jadi kalau memang sudah beda agama, kita serahkan ke Allah. Nah, ya, buat kita yang hidup di dunia ini, jadilah yang terbaik. Artinya wallahu alam bishawab, kita nggak pernah tahu hal-hal yang gaib di akhirat nanti. Ada masyiahnya Allah. Mudah-mudahan kebaikan kita ini bisa memberikan sebuah dispensasi nantinya gitu loh ya. Tapi kalau untuk mendoakan, karena memang Nabi saja dilarang mendoakan orang tuanya kan. Nah, kita ke depannya harus lebih baik seperti itu insyaallah ya. Wallahu alam bishawab. Nah. Ya. Kalau anak kita meninggal sekarang kita masih doakan maksudnya anak yang meninggal waktu bayi. Kita tetap doakan. Doain, nggak ada masalah, doain. Hukum asal doa itu kan bagus, ya. Kita selalu berharap, jadikanlah anakku yang kau wafatkan ya Allah menjadi wildanun mukhalladun, malaikat-malaikat kecil yang nanti akan menolong hamba di bas doain boleh. Nggak ada masalah. Azan. Insyaallah manfaat yang disampaikan ya. Mudah-mudahan nanti akan datang kita bahas tuntas mengenai ini nih. Digabungkan antara bab neraka dengan bab surga lah nanti ya, supaya match insyaallah ya. Karena memang hadisnya panjang-panjang, waktunya nggak bisa sebentar ini ya. Insyaallah manfaat. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.